wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pembimbing Mata Kuliah Akuntansi Biaya Rumah Sakit, Sriani Windarti SKM MKes, serta teman-teman sekalian. Baik, dalam video ini kami akan memaparkan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu dampak penerapan metode penghapusan piutang tak tertagih terhadap pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi, Banyuasin. Adapun anggota kelompok 8 yaitu Nur Anissa Awalia sebagai pemateri pertama, Poppy Angel Pratiwi sebagai pemateri kedua, Nur Reski sebagai pemateri ketiga, Nur Indah Yani sebagai pemateri keempat, Rini Angriani sebagai pemateri terakhir. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama. Sumber pembiayaan rumah sakit yang berstatus milik pemerintah berasal dari anggaran pemerintah dan iuran masyarakat pengguna jasa. Sedangkan untuk organisasi kesehatan atau rumah sakit yang berstatus milik swasta, sumber pembiayaannya berasal dari dana alokasi yayasan atau pemilik sumbangan dan masyarakat pengguna jasanya. Pola pembiayaannya berupa yang pertama, membayar sendiri atau out of pocket, yang kedua ditanggung oleh asuransi kesehatan pemerintah, yang ketiga ditanggung oleh asuransi kesehatan swasta, dan yang keempat ditanggung oleh perusahaan. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu instansi yang berada di bawah koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan tipe B. Dengan tipe penjamin yang berbeda-beda, yaitu pasien membayar sendiri atau mandiri, pasien jaminan perusahaan atau jaminan asuransi swasta, pasien askesos, BPJS, pasien kartu Indonesia Sehat, dan pasien Jankesmas. Berdasarkan pada tabel, bahwa jumlah piutang tak tertagih pada RSUD Sekayu dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi dengan jumlah yang berbeda. Hasil hipotesis sementara penulis menyatakan besarnya jumlah piutang yang tak tertagih atau menunggak karena penagihan piutang atau klaim kepada perusahaan seringkali mengalami keterlambatan dan seringkali piutang yang ditagih kepada perusahaan dibayar tidak sesuai dengan tagihan. Masalah yang sering timbul akibat keterlambatan penagihan piutang ini adalah mengakibatkan penghambatan cash flow keuangan rumah sakit. Sementara, dokter dan tenaga medis lainnya menuntut pembayaran jasa mereka dilakukan secara tepat waktu dan dalam proses penagihan piutang atau klaim piutang baik melalui BPJS maupun pihak ketiga lainnya yang selalu mengalami keterlambatan. Berdasarkan pada tabel, maka dapat dijelaskan bahwa pendapatan RSUD Sekayu mengalami fluktuasi. RSUD Sekayu belum melakukan piutang tak tertagih dengan akun kerugian piutang setiap tahun sebagai pengurangan dari pendapatan RSUD Sekayu. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014, seharusnya RSUD Sekayu sudah menerapkan metode penghapusan piutang secara tidak langsung atau cadangan dalam menghapus piutang tak tertagih dalam laporan keuangannya. Materi selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode penghapusan piutang tak tertagih dan dampaknya terhadap pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu konsep piutang. Nah, pengertian piutang. Piutang merupakan komponen aktiva lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu perusahaan karena merupakan aset lancar perusahaan yang besar setelah kas. Nah, piutang ini timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit atau bisa juga melalui pinjaman langsung. Nah, yang kedua yaitu jenis piutang. Jenis piutang yaitu ada piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit dalam kegiatan normal perusahaan. Yang kedua yaitu piutang wesel, adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari suatu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Nah, yang kedua
yaitu penilaian piutang. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, penilaian piutang di neraca dinyatakan sebesar bruto tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya yaitu penentuan kerugian piutang terbagi atas dua jumlah piutang yang diperkirakan tidak tertagih telah ditetapkan oleh manajemen. Nah, yang pertama yaitu presentasi dari penjualan. Manajemen menetapkan suatu persentase antara jumlah kredit dengan taksiran kerugian yang mungkin diderita karena adanya piutang tak tertagih. Nah, yang kedua yaitu presentasi dari piutang. Manajemen menetapkan presentasi tertentu antara total piutang dengan jumlah adanya piutang tak tertagih dengan cara menyusun daftar umur piutang di debitur berdasarkan masa lewat waktu dari jatuh tempo piutang dan menetapkan presentasi taksiran kerugian piutang yang didasarkan pada kebijakan dan pengalaman masa lalu terhadap total masing-masing kelompok umur piutang. Yang kedua yaitu konsep piutang tak tertagih. Yang pertama adalah pengertian piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih yang dikemukakan oleh Haryono adalah piutang yang dapat menimbulkan kerugian karena debitur tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Piutang tak tertagih merupakan kerugian pendapatan yang memerlukan ayat pencatatan yang tepat dalam perkiraan penurunan harta piutang serta penurunan yang berkaitan dalam laba dan ekuitas pemegang saham. Nah, yang kedua, faktor penyebab dan dampak piutang tak tertagih. Menurut Abdul, kredit macet atau piutang tak tertagih dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal, faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak debit kreditur. Misalnya, kelemahan tahap pemberian kredit yaitu kurang tajamnya analisis kredit dalam menganalisis calon debitur. Yang kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari pihak debitur, seperti waktu debitur, penggunaan kredit yang tidak sesuai porsinya, kondisi ekonomi, dan terjadinya bencana alam. Nah, yang ketiga yaitu konsep manajemen piutang rumah sakit. Yang pertama, jenis-jenis piutang rumah sakit. Yang pertama itu piutang pelayanan. Piutang pelayanan yang dibagi lagi menjadi 5, yaitu piutang jaminan sosial, piutang jaminan perusahaan, piutang asuransi, piutang jaminan perorangan, dan piutang pasien dalam perawatan. Yang kedua yaitu dasar adanya manajemen piutang. Pentingnya manajemen piutang didasari oleh yang pertama, piutang merupakan bagian dari likuiditasi rumah sakit. Yang kedua, di Amerika Serikat, piutang merupakan 45% dari penerimaan rawat inap. Yang ketiga yaitu perlunya merumuskan kebijakan pengelolaan piutang pasien yang lebih mantap. Yang keempat, pada sekitar tahun 1985 mulai digalakan asuransi kesehatan sehingga perlu persiapan menghadapinya. Yang kelima, dengan makin meluasnya kartu kredit maka perlu penataan sistem penagihan. Yang terakhir yaitu konsep metode penghapusan piutang. Ada 2 cara untuk melakukan pencatatan kerugian piutang sebagai berikut, yaitu yang pertama, metode langsung. Nah, metode langsung adalah metode yang diakui dan dicatat ketika debitur sudah tidak mungkin lagi membayar hutang. Metode penghapusan langsung digunakan hanya pada saat piutang benar-benar tidak tertagih, sedangkan pada akhir periode tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Karena piutang yang dihapuskan tersebut belum tentu berasal dari transaksi yang terjadi pada tahun penghapusannya. Yang kedua yaitu metode penghapusan tidak langsung atau cadangan. Metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang yang terjadi cukup besar jumlahnya. Nah, 3 hal yang berkaitan dengan metode cadangan yaitu piutang yang tidak tertagih ditaksir jumlahnya terlebih dahulu dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Yang kedua,
Taksiran kerugian piutang dicatat dengan metode kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian. Yang terakhir yaitu piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih. Dicatat dengan debit cadangan kerugian piutang dan kredit piutang dagang pada saat piutang tersebut dihapus dari pembukuan. Baik, saya akan kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Jenis sumber data ini terbagi menjadi 2, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual atau kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil penguji. Adapun jenis data primer yang digunakan data dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait. Selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada, biasanya sudah dalam publikasi-publikasi. Data sekunder yang digunakan yaitu data tentang keadaan umum perusahaan atau piutang. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari studi pustaka, menelaah teori-teori yang bersumber dan buku-buku teks, teori-teori dan literatur, jurnal dan sebagainya. Selanjutnya, penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek peneliti dengan cara yang pertama wawancara, yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Yang kedua, dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan dokumentasi administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Yang ketiga, ada metode penelitian. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu yang digunakan adalah analisis yang mewujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai dampak penerapan metode penghapusan piutang tak tertagih terhadap pendapatan. Baik, sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan membacakan materi hasil penelitian. Ini dianalisis dari sudut penyebab piutang tak tertagih adalah karena penagihan piutang atau klaim kepada perusahaan seringkali mengalami keterlambatan dan jumlah piutang yang ditagih kepada perusahaan dibayar tidak sesuai dengan jumlah tagihan. Sementara dokter dan tenaga medis lainnya menuntut pembayaran jasa dilakukan secara tepat waktu. Namun dari sudut manajemen RSUD Sekayu telah memperlakukan penghapusan piutang tak tertagih dengan menggunakan metode penghapusan tidak langsung. Sebagai akibat dari penerapan metode ini, nilai piutang yang disajikan di neraca tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Namun dalam kenyataannya, RSUD hanya mengestimasi saja piutang tak tertagih dan tidak dikurangkan dari cash flow RSUD Sekayu, sehingga akan berdampak pada surplus pendapatan yang diperoleh, serta manajemen RSUD Sekayu belum melakukan pengurangan ini karena keberatan kinerja manajemen dianggap kurang baik. Upaya yang harus dilakukan oleh manajemen RSUD Sekayu disarankan adalah secara bertahap menghapuskan piutang yang tidak dapat direalisasikan setiap tahun, sehingga secara akuntansi dan kebijakan manajemen rumah sakit dapat diterapkan secara bersama dan tidak melanggar ketentuan akuntansi yang berlaku. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu pembahasan analisis metode penghapusan piutang tak tertagih pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Kerugian piutang akan relatif mudah apabila terjadinya transaksi piutang dalam periode yang sama. Namun, dalam kenyataannya, kerugian piutang seringkali terjadi tidak dalam periode yang sama. Untuk itu, setiap akhir periode manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
harus melakukan estimasi besarnya piutang yang diperkirakan tidak dapat diterima atau dilunasi. Nah, selanjutnya dampak piutang tak tertagih terhadap pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Jika dilihat dari tabel 2, yaitu perolehan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, sangat tidak memungkinkan untuk dihapus dari laporan keuangan karena surplus yang diperoleh tidak mencukupi. Nah, berdasarkan hasil analisis penulis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, diketahui bahwa besarnya jumlah piutang tak tertagih ini sebagai akibat kebijakan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang tidak bersedia menghapuskan piutang tak tertagih karena akan berakibat berkurangnya surplus pendapatan dan berdampak pada kurang baiknya kinerja manajemen. Sekian dari saya. Adapun kesimpulan yaitu berdasarkan pembahasan penerapan metode penghapusan piutang tak tertagih terhadap pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, metode penghapusan piutang yang tak tertagih yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah metode penghapusan tidak langsung atau cadangan. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan metode ini adalah bahwa nilai piutang yang disajikan di neraca bukan menggambarkan nilai yang sebenarnya. Yang kedua, dampak penerapan metode penghapusan piutang dengan tidak langsung atau cadangan terhadap pendapatan adalah nilai piutang tak tertagih cukup besar dan mengurangi pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dan mempengaruhi surplus pendapatan yang diperoleh. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu diharapkan dapat melakukan penghapusan piutang yang tidak dapat direalisasikan pembayarannya secara bertahap, sehingga berdasarkan ketentuan akuntansi dan keinginan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dapat tercapai secara bersama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.